Senin mulai pukul 5 pagi, ribuan umat muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah mulai berdatangan di Masjid Agung Jami Kota Malang. Setelah ribuan jemaah berkumpul, pelaksanaan sholat Idul Fitri kemudian dimulai pada pukul 6 pagi. Selatan masjid masih ada tempat duduk jenengan baik di lantai 1 maupun lantai 2. Dan kami mohon kepada jamaah yang berada di ada pintu masuk, mohon panjenengan bergeser agar tidak menghalangi jamaah yang baru datang untuk masuk ke masjid.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Al-Karamun, para alim, para kiai, para ustaz, para hadaib, khususnya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Hasan Musa MSc, pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Husna Wonocolo Surabaya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Mustaibu, yang kami hormati Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Mutokhirin Mustaibu, jajaran Forkompinda, nampak Bapak Dandim 0833 Malang, Letkol ASN Aris Gunawan Master Pertahanan, Sekretaris Daerah Kota Malang Bapak Edi Setio Santoso SPMP, jajaran Kepala UPD Pemerintah Kota Malang, hadirin jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Agung Jamek Malang dan sekitarnya, yang kita berharap semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gema takbir, tahmid dan tasbih sejak tadi malam telah kita kumandangkan untuk menyambut hari kemenangan, yakni Idul Fitri, setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Senin 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025, kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat dan penuh hikmah. Kita berharap semoga puasa Ramadan kita, sholat taraweh, tadarus, sedekah, serta amal ibadah yang lainnya yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar yang nilai pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula kita diberi umur dan rezeki serta keluarga yang barokah, sehat walafiat, dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta kita semua yang mengikuti jejak mulianya. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mari kita membaca Suratul Fatihah yang kita tujukan kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Agung Jamek Malang dan sekitarnya, kepada orang-orang yang kita cintai, dan kepada kedua orang tua kita, khususnya yang telah meninggal dunia. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta makamnya dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula saudara-saudara kita yang saat ini yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sambutan Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Jamek Malang kepada beliau Abdul Haji Abdul Aziz, kami persilahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Al-Mukarramun, para alim ulama, para habaib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat selaku Wali Kota Malang dan segenap pimpinan Forkompinda, para jamaah sholat Idul Fitri
di Masjid Agung Jami Malang. Perkenankan sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili segenap jajaran pengurus yayasan maupun takmir Masjid Agung Jami Malang, marilah kita bersama-sama senantiasa memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah yang senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita bersama. Berkat limpahan curahan rahmat, taufik, hidayah tersebut, kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita seagama, dengan sanak famili andai taulan di Masjid Agung Jami Malang ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alallahu wa iyyakum min al-aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, atas salah kekeliruan sehingga menyebabkan para jamaah tidak nyaman beribadah di Masjid Agung Jami. Kami sekali lagi mewakili jajaran pengurus mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan informasi perolehan sedekah, infak, zakat yang dipercayakan oleh jamaah kepada Masjid Jami untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang pertama, penerimaan kota amal taraweh selama 1 bulan terkumpul 60.440.000 rupiah. Kedua, penerimaan kota amal misir terkumpul 100.064.000 rupiah. Zakat mal terkumpul 243.470.000 rupiah. Infak dan sedekah terkumpul 27.823 rupiah, sehingga terkumpul seluruhnya 431.797.000 rupiah. Dan mudah-mudahan pula apa yang menjadi hajat kami dari pengurus, Allah akan mengabulkannya. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya sambutan Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dihaturkan. Sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Wali Kota Malang juga mengucapkan terima kasih kepada warga Malang yang telah menjaga suasana di Kota Malang tetap kondusif tanpa adanya gangguan selama Ramadan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat segenap Abu Karom, para alim ulama, kiai dan khalif yang hadir, terutama yang saya hormati
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maksan Musa MSI selaku imam dan khotib pada pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudari Ketua DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili hadir Pak Dandim dan Kepala Detasmen PM Malang. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang beserta pengurus, yang saya hormati para pimpinan organisasi Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang saya hormati segenap jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, hari ini kita sempurnakan puasa dengan Idul Fitri dan dapat saling bersilaturahmi, meningkatkan jarak fisik, hati, dan pikiran kita semua. Semoga yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin dekat lagi. Kita semua percaya bahwa dengan keikhlasan, ketulusan, dan saling menyayangi, maka jarak batin di antara kita sesama saudara, sesama tetangga, sesama warga Kota Malang akan semakin dekat. Tak lupa sholawat berbingkaikan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kenabian dan kerasulan beliau serta perjuangan bersama keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya telah memberikan pelajaran dan pencerahan bagi kehidupan umat manusia untuk melaksanakan amanah sebagai khalifatul fil ardi. Semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapatkan rahmat dan syafaat sesuai dengan jati diri agama Islam yang dibawa dan diajarkan beliau sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kota Malang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari kemenangan, hari kembali ke fitrah. Setelah sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga momen untuk merefleksikan diri dan memperkuat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Kita diajarkan untuk saling memaafkan, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai warga Kota Malang, kita harus memaknai esensi Idul Fitri ini dengan semangat kolaborasi untuk kemajuan pembangunan Kota Malang tercinta. Seperti halnya ibadah puasa yang melatih kesabaran dan ketulusan. Dalam bangun Kota Malang, kita juga perlu bekerja sama dengan sikap penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Tidak ada keberhasilan yang dapat diraih sendiri, tetapi dengan bersatu dan berkolaborasi, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan membawa kemajuan bagi kota ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan momentum perdana saya dan Mas Wali merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selaku unsur pimpinan daerah, tentu nafas momentum ini
menjadi kesempatan besar bagi kami untuk memohon doa restu dari seluruh masyarakat Kota Malang agar senantiasa membersamai kami dalam perjalanan ini, mendukung visi kami yaitu menuju Malang Boys dan berkelas. Sebuah visi yang tidak hanya menggema di hati kami, tetapi juga kami dedikasikan untuk menciptakan Kota Malang yang lebih maju, nyaman, dan membanggakan. Selain misi tersebut, kami juga membawa 4 misi utama yang menjadi panduan langkah kami dalam mengelola pembangunan dan pelayanan, serta didukung dengan 5 program unggulan dan dasar bakti yang mencerminkan 10 langkah konkret kami dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Tentu dalam langkah kami menghadirkan pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan amat sangat penting bila dilakukan bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya mengharapkan semangat gotong royong yang kita jaga selama Ramadan kemarin dapat menjadi integritas dan spirit kerja keras kita dalam membangun Kota Malang yang lebih baik, berdaya saing, dan penuh dengan inovasi di tahun-tahun mendatang. Dan momentum Idul Fitri ini dapat pula kita jadikan sebagai ajang refleksi untuk mengevaluasi diri, selain sebagai momen mempererat tali silaturahmi dan memulai babak baru dengan hati yang bersih, tapi sekaligus mensyukuri berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usia ke-111 Kota Malang yang jatuh tanggal 1 April besok. Sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan panjang Kota Malang selama 111 tahun, kita patut merenungkan bagaimana kita bersama-sama berkontribusi dalam membangun kota ini. Dengan semangat Idul Fitri dan kebersamaan yang terjalin hari ini, mari kita jadikan momen ini sebagai pijakan untuk terus melangkah maju. Bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ke depan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan visi dan misi Kota Malang. Tak lupa, sebagai bagian dari komitmen kami dalam membangun Kota Malang, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, setiap aspirasi dan harapan dapat diwujudkan untuk kemajuan Kota Malang yang kita cintai. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih atas pengamanannya. Wallahu ila maqri wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Wali Kota Malang menyampaikan sambutan, sholat Id kemudian dimulai dengan mengambil 2 rakaat sholat di Masjid Jami Kota Malang. Bertindak sebagai imam dan khotib Profesor Dr. Kiai Haji Alim Hasan Musa, pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al Husna Wonokolo Surabaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ceramah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Hasan Musa mengajak umat muslim agar di momentum Hari Kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah untuk tetap menjaga lisan dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha yawm 'aidan lil muslimin wa ja'ala ibadatas shaum wa 'idal fitr min syairillah wa ihya'iha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu
تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' sayyi'al hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama monggo selalu mohon kepada Allah agar kita mendapatkan kesehatan. Amin Allahumma. Sehat lahir dan batin, dan Nabi tidak pernah bohong. Sumu tasihu, maka dengan puasa orang menjadi sehat. Tetapi yang paling penting, saudara sekalian, dengan puasa itu yang nomor satu adalah tarbiyatun nafs, untuk khasyah kepada Allah. Lebih daripada itu, kalaupun kita merasa belum sempurna dengan ibadah, belum pantas digolongkan takwaan, dengan kesehatan yang masih diberikan Allah kepada kita, monggo ukuran puasa itu bukan pada puasa kemarin, setelah puasa. Apakah kita mampu seimbangkan hablum minallah dan hablum minan nas. Makanya kita ucapkan juga minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita berbudak fitrah. Amin Allahumma amin. Satu bulan kita mohon ampun kepada Allah, pada saatnya adalah kita kepada keluarga, khususnya orang tua. Orang ilmunya banyak, berani dengan orang tua itu celaka, siapapun menurut Islam. Jadi ilmunya banyak, rumahnya banyak, ya, duitnya, pesahnya banyak, ya, bininya banyak. Tapi kalau berani dengan orang tua, orang itu pasti celaka. Makanya orang itu ingin husnul khotimah, menurut ajaran Islam hanya satu, jangan pernah berani dengan orang tua. Ya Mahfulan, ya Hamid Pasuruan, saudara sekalian, pernah paling ijazah kepada kita, kepada panjenengan semua. Kalau betul ingin husnul khotimah, setelah sholat wajib, buatan sholat sunnah, ya sholat wajib, bacalah 5 kali, doakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bacalah 5 kali itu, insyaallah panjenengan sewaktu-waktu kabundut dari alam dunia ini, Allah akan maghfir dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Selanjutnya saudara sekalian, satu hal yang harus kita juga jelaskan, fitrah itu selama ini direkan suci itu betul cocok. 1000 kamus bahasa tidak ada yang mengartikan fitrah itu suci. Mohon kalau ada yang punya kamus bahasa Arab dibuka, ada. Fitrah itu ada 2 makna, satu fatoro, di mana Allah menciptakan. Itu ada ayat Quran fatoro sama wadul ardi, itu menciptakan langit dan makna yang kedua, fitrah adalah watak dasar atau biya al-asliyah. Wadah manusia apa itu? Watak dasarnya adalah selalu ingat Allah selama 24 jam. Itulah makanya kata fitrah di Quran itu hanya sekali. Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah. Bakribun. Au yunasirani menjadi Nasrani tergantung Bakribun. Au yumajisani menjadi Majusi ya Allah. Sehingga kalau kita teruskan au yumalingan ini jadi maling, itu faktor orang tua. Au yujogetan ini, au yubajingan ini, au yuteroris ini, bahkan ketika di keluarga anak-anak yang garis keras anti Pancasila itu ternyata di keluarga yang awalnya memang kurang nasionalis, saudara sekalian, sehingga anaknya ya makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar walil hamd. Dan itulah saudara, makanya puasa
Pulang haji itu kalau ngomong sejuk, membuat orang hati tenang. Yang kedua ini susah. Pulang haji dia suka membantu orang yang susah-susah, fakir, miskin, anak yatim. Yusawun menyebut armala. Armala itu kalau kita terjemahkan model Malang ya rondo garing. Rondo itu macam itu, siji rondo garing, loro rondo teles. Yang ketiga rondo royal. Tapi digoreng itu namanya rondo yang dibumi jadi ibu. Ya, orang tahu digoreng jadi tahu goreng. Tempe digoreng namanya. Tapi kalau sudah tape digoreng kata orang tua namanya. Saya itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Dan mereka itulah lewat mimbar yang mulia ini kami boleh beda pendapat saudara sekalian, dan kami ikut Nabi haji itu saya dua kali. Mana wal muslimin, warzuqna wal muslimin, waqina wa iyahum syarra masaid dunia wad din. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa barik ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajat nafi'ah lil ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, ribuan jemaah bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain dengan saling bersalaman. Dari Medan. Iya, jauh, Pak. Sementara setelah melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Agung Jambi Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM juga menggelar halal bihalal di rumah dinas Jalan Ijen. Halal bihalal ini terbuka untuk umum dan masyarakat juga terlihat antusias berkunjung ke rumah dinas untuk bermaaf-maafan bersama Wali Kota Malang. Bisa dicobain persembahan terbaik dari Sumber Kembang juga hari ini. Dan Bapak Ibu sekarang kalau mungkin ada lagu yang mau di requestin boleh.
Kalau paling semangat makan sambil dengar lagu apa gitu, boleh nanti disampaikan. Atau mungkin setelah selesai bersalam-salaman, setelah selesai menikmati hidangan jamuan persembahan terbaik dari keluarga Bapak dan Ibu Wali Kota, bisa nyanyi bareng sama saya di sini, boleh ya. Lagunya apa aja bebas ya. Bapak dari buku Seimbang beserta jajaran bisa bersama-sama hidangan persembahan terbaik dari keluarga. Apakah ini sebuah pilihan? Bila kau itu pasti akan selalu. Biarkan lampu Bapak Ari beserta Ya, ini kebetulan adalah perdana saya dengan Mas Mawali di Idul Fitri ini, dan juga bertepatan dengan besok hari jadi Kota Malang 111. Dan ini merupakan start awal kami untuk bisa memberikan kepercayaan, merealisasikan semua janji-janji kita. Semoga nanti juga saya juga mohon doanya kepada masyarakat Kota Malang untuk 5 tahun ke depan supaya saya amanah, dan tentunya untuk merealisasikan untuk bisa istiqomah dalam melaksanakannya juga. Persiapan dari Pemkot Malang untuk momen Idul Fitri ini gimana Pak? Untuk momen Idul Fitri benar rangkaiannya sudah kita persiapkan awal. Mulai awal kita dari 1 bulan Ramadan kemarin, kita juga sudah banyak bekerjasama dengan organisasi masyarakat, keagamaan, dan juga tadi malam kita juga keliling ya dengan Forkopimda untuk ngecek kesiapan mulai dari takbiran sampai dengan sholat Id. Dan jadi kami terus mempersiapkan, alhamdulillah terkait dengan rangkaian kegiatan mulai tadi malam takbir dan sholat Id pada pagi hari ini semua bisa berjalan aman, lancar, dan tentunya masyarakat pun bisa melaksanakan sholat Id ini juga dengan baik dan nyaman. Untuk agenda open house setelah ini Pak? Ya, saya nanti jam 10 open house ya untuk masyarakat umum sampai dengan jam 6 nanti. Dan nanti yang kurang-kurang bisa saya besok juga sampai dengan besok dan besok. Bisa diikuti oleh siapa saja? Ya, bisa diikuti oleh siapa. Berlangsung sampai hari apa Pak? Ya? Berlangsung sampai hari apa? Sampai dengan hari 3 hari ke depan. Selasa sampai Rabu. Ya. Pak Wali, dengan momen Idul Fitri ini mungkin pesan yang disampaikan kepada masyarakat apa Pak? Ya, ini di momen Idul Fitri ini mari kita jaga selalu kolaborasi, kita berjaga, mari kita bersama-sama membangun Kota Malang yang lebih baik lagi. Simon Alfredo melaporkan.